Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, pagi. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Republik. Saya ingin Oh, mewawancara Ibu. mhm, Nama saya Mia Septiawati. mhm. Oke, silahkan. Oke Bu, ada sesi ke-1 dan kedua. Dari sesi pertama saya ingin menanyakan, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Wakil Ketua? Jadi, saya di sini sudah lama berkarir di STEMIK ini. Dimulai dari sekretaris program studi, kemudian menjabat di Kaprodi. Setelah itu jadi Waket 2, waktu itu menggantikan Ibu Debi yang pindah ke Tunas Dharma karena beliau menjadi kepala sekolah di Tunas Dharma. Saya kalau tidak salah itu 2018 September ya. Mulai jadi waktu 2, itu pertengahan ya, kan kita itu menjabat itu 4 tahun. Nah waktu itu saya sisanya aja kalau nggak salah 2 tahun aja dari Bu Debis. Nah, kemudian sekarang di periodenya Bu Lila, alhamdulillah saya masih dipercaya menempati posisi sebagai Waket 2. Begitu. Kalau boleh tahu Bu, jabatan tersebut berfokus pada kemana ya Bu? Dan fungsinya itu untuk apa? Waket 2 itu adalah bidang keuangan dan umum. Jadi kalau namanya keuangan pasti otomatis hubungannya dengan keuangan baik kemahasiswaan, pendapatan maupun pengeluaran. Prasarana prasarana dan umum. Contoh apa misalnya sarana prasarana? Ya, ketersediaan fungsi untuk perkuliahan ya. Kebetulan aja sekarang kan kuliahnya online. Jadi Anda sebagai mahasiswa tidak merasakan bagaimana misalnya suasana ruangan. Kalau dulu kan misalnya, oh ternyata ruangannya panas nih. Nah, itu adalah bagian saya dan umum yang harus segera memeriksa ketersediaan dan kenyamanan bagi mahasiswa sebagai konsumen. Itu dari sana prasarana. Untuk dari sisi keuangan, harus fokus berapa pendapatan mahasiswa, piutang mahasiswa berapa, dan kita juga harus memberikan kemudahan lah. Jadi boleh dengan cara perjanjian atau boleh dengan pembayarannya telat dulu. Jadi itu yang kita tekankan di bagian keuangan. Jadi intinya Waket 2 itu adalah keuangan dan umum dan sarana prasarana. Bagaimana cerita singkat Ibu bisa berkarir di STIMIK Rosma? Jadi saya itu sebelum bekerja di STIMIK Rosma, saya pernah kerja di perusahaan. Jadi karir saya itu bukan di dosen. Karir saya itu dulu di bagian keuangan, bagian HRD. Nah, kenapa saya bisa loncat ke STIMIK? Nah, itu juga saya nggak ngerti ya. Pertamanya saya coba-coba melamar, tetapi bukan sebagai dosen, tetapi sebagai administrasi. Tapi lama-kelamaan, ya karena melihat rekan-rekan pada ngajar gimana, dan saya juga ditantang untuk mencoba mengajar, akhirnya saya beranikan diri untuk berkarir juga di dosen gitu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu selama menjabat? Saya merasa nyaman lah. Ya. Dalam situasi pandemi, bagaimana tips Ibu bisa memaksimalkan tugas? Kita kan WFH cuma bulan Maret aja ya. Cuma 1 bulan aja waktu itu. Juni tanggal 2 setelah Lebaran kita full kerja dari kantor. Ya kalau saya lihat sih kalau kerja dari rumah banyak kendalanya. Kendalanya apa? Karena banyak data yang kita harus kerjakan di kampus gitu. Jadi sangat sulit kalau data-datanya ada di kampus, kita mau kerja di rumah tetap aja kita harus ke kampus. Jadi intinya dalam bekerja saat pandemi ini kita harus itu saja yang harus kita pertahankan ya, kesehatan, jaga selalu 3M ya. Nah, itu mungkin itu supaya kita bisa memaksimalkan tugas kita gitu. Jadi kalau dari rumah
kurang. Ya, apalagi terkendala dengan sinyal ya. Dengan sinyal kalau sini kan sinyal agak kuat gitu ya. Jadi komunikasi dengan bagian gampang gitu. Gitu. Perkembangan positif apa yang Ibu rasakan selama menjabat di Stimikrosma? Entah dari mahasiswanya, keaktifan UKM atau fasilitas? UKM kayaknya biasa saja ya. Mungkin sekarang banyak kegiatan dan lebih banyak keluar uangnya juga. Cuma kalau yang saya inginkan itu ya, ini dari sisi keuangan ya. Setiap selesai kegiatan itu LPJ itu jangan terlalu lama-lama gitu. Jadi kelihatan gitu. Pengajuan misalnya kan udah selesai nih, ngapain dilama-lama LPJ-nya? Jadi supaya saya cepat, supaya kegiatan berikutnya bisa dikeluarkan. Karena kan saya juga harus melihat pertanggungjawaban uang yang saya keluarkan itu laporannya ada gitu. Jadi itu mungkin kalau dari sisi keuangan. Kalau kegiatan sih dari dulu juga memang ada ya. Setiap bagian kan harus wajib melakukan kegiatan. Coba kalau dulu kan ada yang dilaksanakan. Pengajuan ada kegiatan, ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak. Gitu. Kalau sekarang mungkin situasi pandemi seperti ini yang berkerumun-kerumun aja mungkin ya agak kurang ya kegiatannya. Tapi kalau yang urusannya dengan webinar kayak gini ya itu jalan. Baik Bu, selanjutnya ada sesi kedua. Saya mau nanya, sebelumnya Ibu menempuh pendidikan kuliah di mana? Mengapa memilih kampus dan jurusan tersebut? Ya itu untuk peningkatan karir ya. Seperti Anda tahu ya, kalau kita berkarir di dosen, kita tidak bisa hanya stuck di situ aja. Nah, kalau kenapa saya memilih sekolah itu, nah itu mah sesuai lah dengan keilmuan saya, itu aja. Ya. Oh, adakah pengalaman yang berkesan selama Ibu kuliah? Dalam sisi kuliah ya, ya pasti kan kita berpacu lah dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Karena apa? Karena kita kan juga untuk mendapatkan nilai maksimal, merasakan bagaimana mahasiswa yang di deadline tugas, terus skripsi, ya itu saya merasakan kembali. Jadi teringat kembali lah. Tapi itu harus kita harus lewati supaya apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita targetkan bisa tercapai. Begitu juga dengan mahasiswa. Nah, Mia kan kuliah nih. Mia itu jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Angkatan berapa? 2019, Bu. 2019. Nah, Mia 2019 berarti kan berapa? 4 semester 4 dong sekarang. 2 semester berarti kurang lebih 2,5 tahun lagi. Nah, target 2,5 tahun lagi itu kan harus dicapai. Untuk apa? Untuk peningkatan kepada karir kita gitu. Jadi sesulit apapun ya kita harus lewati. Nah, kalau kita tidak menikmatinya dengan senang gitu ya, dengan melewati susah itulah susah ini susah. Nah, itu justru akan menyulitkan kita. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita saat kuliah, kita mengalami kesulitan seperti ini. Nanti kalau saat kita sudah bermasyarakat, kita sudah bisa melewati kesulitan tersebut. Gitu Mia, ya. Iya Bu, selama kuliah pasti ada masa sulit, jenuh. Bagaimana cara Ibu mengatasinya yang mungkin teman-teman mahasiswa Stimikros Karawang sekarang sudah merasakannya? Kalau jenuh itu kalian jenuh itu karena di rumah. Tapi kalau bukan di rumah nggak bakalan jenuh. Saya yakin. Ya, kalau namanya kuliah itu, kalau namanya kita bertemu dengan teman, ya apalagi dengan kuliah ngerjain tugas bareng, berjamaah nilai jawabannya sama semua. Nah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau menurut saya itu kalau namanya bertemu dengan teman, bergaul, mengerjakan sama-sama dalam sesi kuliah ya, tidak mengalami kejenuhan bagi saya. Yang berjenuh itu kalau kita hanya diam saja. Justru diam saja yang jenuh. Kalau kita ada aktivitas, nggak akan jenuh.
Jadi kita tahulah bermasyarakat itu seperti apa, bergaul itu seperti apa. Jadi begitu. Jadi saya selama kuliah nggak pernah saya merasakan jenuh gimana, nggak pernah. Jenuh itu kalau diam saja. Betul. Iya, diam aja jenuh. Kalau enggak apa ya nggak bakalan lah. Kuliah kita ngapain ya? Bisa nonton, bisa happy-happy. Itu kejenuhan dalam kuliah itu ya kita alihkan dengan refreshing dengan teman-teman ya. Setelah kuliah kan kita bisa makan walaupun cuma makan bakso di pinggir jalan. Seneng kan? Itu kejenuhannya. Jadi gitu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa jangan merasakan kejenuhan, apalagi udah semester 4 ya. Tinggal 4 semester lagi. Ya memang situasi pandemi seperti ini ya mohon harap dimaklumi saja. Karena apa ya? Karena ini bukan hanya Indonesia dan bukan hanya Karawang, ini dunia gitu. Betul, Bu. Ya. Terakhir pesan untuk mahasiswa STIMIK Rosma itu apa, Bu? 1, tetap semangat dalam melakukan perkuliahan walaupun situasi seperti ini. Kemudian 2, mahasiswa itu jangan menyerah ya, jangan menyerah misalnya gini, situasi seperti ini, jujur saya menerima cerita-cerita yang yang sekolah di SMK, Februari mau ujian. Nah, mereka kalau sebelum ujian kan ada praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangannya ini itu tidak dilaksanakan. Nah, mereka kan jadinya tidak bisa apa-apa. Tapi kan kita sebagai manusia ya mahasiswa tidak bisa hanya berpangku bahwa karena online semua tidak bisa secara tatap muka, akhirnya saya tidak bisa apa-apa. Ya nggak bisa begitu. Sekarang kan banyak YouTube, belajar dari YouTube. Ya, supaya kita bisa melakukan sesuai dengan situasi seperti saat ini. Jangan menyerahlah, tetap semangat. Kalau misalnya ada hal-hal yang mahasiswa kurang berkenan, baik dengan dosen, baik dengan pelayanan kampus, ya jangan sungkan-sungkan untuk berbicara kepada kami. Kami akan menerima masukan dari mahasiswa. Jangan takut, misalnya Bu Yeni itu galak. Bu Yeni itu kalau ngasih itu tuh nggak pernah itu nanya macam-macam. Nah itu silakan kalian takut sama Bu Yeni, kalian langsung bisa ke Bu Lila, bisa ke Pak Anggi ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran kepada kami. Jadi kepada mahasiswa STIMIK Rosma tetap semangat untuk belajar bersama-sama di saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kuliah tatap muka dan kita bisa memberikan perkuliahan dengan maksimal kepada mahasiswa-mahasiswa STIMIK Rosma. Oke. Saya ucapkan terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Memberikan sedikit pengalamannya juga. Dan juga memberikan motivasi kepada saya terutama. Iya. Sebagai tanda terima kasih, kami dari Air Public telah menyiapkan sebuah souvenir khusus untuk Ibu. Apa tuh? Souvenir apa? Apa? Ada sesuatu, Ibu. Nanti aku ke sana kirim. Oh gitu. Ngapain pakai kirim souvenir segala? Enggak apa-apa, Ibu. Enggak usah. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama.